Minggu Sengsara pertama. Estomi. Hari ini Minggu 2 Maret tahun 2025. Dengan kalender gerejawi, Minggu Sengsara pertama. Dituntun pembacaan Alkitab, Kejadian pasal 22, ayat 1 hingga 18. Dengan tema, Anak, sebuah persembahan bagi Allah. Kita sudah memasuki hari ke-61, masih di minggu ke-9, bulan ketiga, Maret tahun 2025. Minggu ini kita sudah memasuki masa-masa sengsara Tuhan Yesus. Kita akan jalani selama 7 minggu ke depan, dan pada hari Minggu saat ini, kita sudah memasuki dan hendak menjalani minggu sengsara yang pertama. Fokus tahun pelayanan tahun 2025, yaitu kesehatan. Yang dimaksud dengan tahun kesehatan adalah penekanan kepada sinergitas pikiran, hati dan tindakan di dalam melaksanakan semua keputusan gereja dan melahirkan budaya baru berbasis nilai-nilai kesehatan, ketekunan, kesetiaan dan ketaatan iman. Dan tema triwulan pertama adalah sehati dalam hikmat Allah menyembah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kita terus dituntun dengan firman Tuhan dalam ibadah ini dari Kejadian pasal 22. Ayat 1 hingga ke-18, yang menuntun kita untuk menemukan sosok Abraham sebagai pribadi yang selalu perhadapkan dengan pilihan yang tidak mudah sejak Allah menanggil dan menyuruh dia untuk pergi. Pergi meninggalkan kampung halaman, keluarga, sahabat, serta semua kenyamanan ke tempat yang akan Allah tunjukkan kepadanya. Sebuah pilihan untuk taat pada Allah dan mempercayai perkataan Allah. Pilihan dan sikap mempercayai perkataan Allah itu kembali buatnya ketika ia harus berpisah dengan Lot keponakannya dan menempati tempat yang penampakannya berbeda dengan pilihan Lot yang seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir. Pilihan yang paling berat adalah mempersembahkan anaknya setelah Allah berjanji bahwa keturunan Abraham akan seperti bintang-bintang di langit dan pasir di tepi laut jika dapat hitungnya. Padahal usia Abraham dan istrinya Sarah sudah tidak muda lagi. Abraham dan Ishak berjalan kurang lebih 50-60 mil dari Bersheba Gunung Moria di dekat lokasi kota Yerusalem selama kurang lebih 3 hari. Ini merupakan saat yang paling sulit bagi Abraham, yang sedang dalam perjalanan untuk mengorbankan anaknya yang sangat ia kasihi. Namun Abraham melakukannya untuk Allah, namun dengan sebuah keyakinan bahwa Allah yang akan menyediakan anak domba korban bakaran baginya. Abraham telah menjadi tokoh iman yang luar biasa. Allah dapat melakukan apa aja untuk membuktikan iman dan percayanya kepada Allah. Abraham rela memberikan anak yang dikasihi dan diharapkannya tanpa protes dan meminta pertimbangan Allah. Pelajaran bagi kita. 1. Menjadi orang Kristen itu mudah kalau menjadi orang Kristen KTP, tetapi akan menjadi tidak mudah kalau menjadi orang Kristen yang berkenan kepada Allah. Karena yang diminta dari Allah adalah menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh memahami bahwa perintah Allah adalah sebuah ujian iman dan pembuktian ketaatan kita kepada Allah. Jika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Allah. Kedua, seseorang dapat dikatakan orang percaya jika dalam segala situasi hidupnya ia menunjukkan ketaatan pada perintah Allah. Karena banyak orang bisa berkata, "Saya percaya," tetapi harapan, cinta dan tujuan hidup dapat mengubah kata, "Saya percaya" dengan tindakan tidak mau berkorban, karena pembuktian selalu membutuhkan pengorbanan, apalagi jika itu berbicara tentang iman kepada Allah. 3. Kita tidak akan dibuat rugi kalau percaya dan taat pada kehendak Allah, sebab dalam setiap ketaatan dan percaya kita pada Allah selalu ada berkat yang besar Allah berikan kepada kita. Berkat itu bukan hanya untuk diri kita tetapi juga untuk keluarga kita, keturunan kita, dan orang lain. Maka itu persembahkanlah segala yang terbaik bagi Allah, termasuk kehidupan anak-anak kita, dengan menanamkan nilai taat dan percaya kepada Allah. Sebab dengan demikian anak-anak kita akan menjadi persembahan yang berkenan kepada Allah, karena ketaatan dan percaya yang kita tunjukkan dalam hidup sebagai bukti iman kita kepada Allah. Selamat memasuki masa raya sengsara. Tuhan Yesus memberkati.
kepercayaan Abraham diuji. Setelah semuanya itu, Allah mencobai Abraham. Ia berfirman kepadanya, "Abraham." Lalu sahutnya, "Ya Tuhan." Firman-Nya, "Ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu." Keesokan harinya, pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelanah keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak, anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, "Tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang. Sesudah itu kami kembali kepadamu." Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak, anaknya. Sedangkan di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham ayahnya, "Bapa." Sahut Abraham, "Ya anakku." Bertanyalah ia, "Di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Sahut Abraham, "Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku." Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnya kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengelurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, "Abraham, Abraham." Sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu berfirman, "Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku." Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan sediakan. Untuk kedua kalinya berserulah malaikat Tuhan dari langit kepada Abraham. Katanya, "Aku bersumpah demi diriku sendiri, demikianlah firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit, dan seperti pasir di tepi laut. Dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat, karena engkau mendengarkan firman-Ku." Kemudian kembalilah Abraham kepada kedua bujangnya, dan mereka bersama-sama berangkat ke Berseba, dan Abraham tinggal di Berseba. Sampai demikianlah jauh pasal pembacaan firman Tuhan.
Yang dikatakan berbahagia ialah kita semua yang mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan di dalam seluruh hidup dan kehidupannya. Hosiana. 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 Shalom. Damai sejahtera Allah di dalam nama Yesus Kristus menyertai Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian. Di hari ini 2 Maret 2025 kita memasuki Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang pertama. Kisah Abraham mempersembahkan Ishak adalah kisah yang menarik bagi kita untuk memaknai makna kesengsaraan Tuhan Yesus. Hal-hal yang kita jumpai dari pembacaan ini tentunya ada ada kesamaan dengan apa yang terjadi di dalam diri Yesus Kristus. Dari kesaksian ini, fokus pelayanan GKI di Tanah Papua di tahun 2025 adalah kesehatian. Sehati itu berarti sepikiran, seperasaan, sepenanggungan. Artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan pelayanan harus duduk bicara sama-sama. Tidak sendiri-sendiri. Itu kesehatian. Kalau bisa di antara sesama teman pelayan, kalau bisa di antara sesama jemaat, silakan. Mulai dari keluarga, dalam keluarga, sampai pada KSP, unsur, dan juga di arah serayon. Jadi kesehatian itu membawa kita dalam pengertian segala sesuatu dalam pelayanan ini harus diputuskan bersama-sama. Dan dari kesehatian ini penekanan yang paling utama bagi kita di Minggu Sengsara yang pertama adalah anak sebagai suatu persembahan bagi Allah. Hal yang menarik kalau kita mengawali atau melihat pembacaan ini diawali dengan ayat pertama, setelah semuanya itu Allah mencobai Abraham. Setelah apa yang Allah berikan pada Abraham. Yang kita jumpai dari pasal 12 di dalam kitab Kejadian. Bagaimana Allah memanggil Abraham keluar dari tanah Haran, Ur Kasdim, di usia 75 tahun. Allah memanggil Abraham keluar. Dalam perjalanan yang begitu panjang, Allah menunjukkan dan memperlihatkan tempat di mana Abraham akan menetap. Dari pembacaan kita di ayat 19 disebut Bersyeba. Di tempat ini Abraham tinggal dan Abraham melakukan segala usaha di sana. Namun ketika Allah telah menggenapi, Allah melengkapi, Allah menyerahkan semua yang dibutuhkan Abraham. Dari Abraham menjadi Abraham, dari Sarai menjadi Sarah. Bagaimana Allah menempati janji-janji itu. Lalu Allah menguji atau mencoba Abraham, apakah dia tetap setia. Dari semua yang Allah telah berikan, sampai dengan janji keturunan, Ishak sebagai anak perjanjian. Lalu Allah coba untuk mencobai dia. Dan tentunya dari ayat pertama dan kedua dari pembacaan kita, bagaimana amanat ini, perintah ini yang Allah berikan kepada Abraham sebagai suatu ujian iman. Ibu bapak, saudara-saudari, sederhananya kita saat ini butuh sesuatu.
kita hendak berupaya, berusaha, mencari. Lalu setelah kita mendapatkan, kita memperoleh, kita miliki, lalu bagian ini diminta oleh orang lain. Apa perasaan kita? Pasti ada komentar, ada alasan. Bisa secari cuma mati capek-capek. Terus butuh waktu cukup lama baru datang enak-enak minta saja. Iya toh? Pasti kan kita bicara begitu. Wah, saya duduk jualan sampai dari pagi sampai malam sampai pulang. Waktu hanya habis untuk jualan, cari begini. Kau datang minta. Terus, itu kasih ke tidak? Itu pilihan. Kita mau jawab atau tidak? Ini yang diminta anak tunggal, Ishak. Kita biasa baca, kita ucapkan Yohanes 3 ayat 16. Toh? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ishak anak tunggal. Dari bapak Abraham dan ibu, itu Abraham sudah usia 100 tahun. Anak tunggal. Karena kasih Allah, Allah hendak mengukur iman Abraham. Oke. Kau jalan sampai ke Mesir, kembali kau tinggal di Beersheba, kau bertemu dengan Raja Melkisedek, kau berjumpa dengan semua orang, kau dengan Lot berpisah. Sekarang saya menguji kau dengan janji yang saya berikan, bahwa keturunanmu akan seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Saya sekarang berikan ujian ini. Berat. Tapi itulah yang Abraham harus lakukan. Karena Tuhan katakan, pergi ke tempat yang akan kutunjuk. Di ayat 1 dan 2. Lalu ibu bapak saudara-saudari di ayat 3 sampai dengan 6. Bagaimana kita lihat Abraham, adakah dia membantah? Tidak toh? Abraham taat. Kita ingat kisah Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus katakan kepada murid-muridnya, marilah kita kembali ke Yerusalem. Apa yang dikatakan oleh murid-muridnya dan salah satu orang yang berbicara dengan Yesus adalah Petrus. Guru, apakah kita mau masuk ke Yerusalem untuk dibunuh? Tapi Yesus melakukan dan mengerjakan apa yang disebut dengan taat. Taat kepada perintah Bapa Surgawi. Abraham taat. Kita lihat bagaimana dia mengajak Ishak, mengajak dua bujangnya, membawa pisau, membawa kayu bakar, membawa keledai. Perintah itu jelas. Kau pergi ke tempat yang akan kukatakan kepadamu. Beersheba ke Moria atau ke gunung yang ditunjuk Allah, perjalanannya 3 hari. Bapak Ibu, 3 hari dalam ukuran mil itu 80 sampai 90 mil perjalanan. Kalau kita kilometerkan, maka dia ada di angka 80 sampai 90 kilometer. 80-90 kilometer tidak tahu dari mana. Sentani ke sini saja 45. Masih putar lagi kalau kita ikut jalan lomba gerak jalan itu. 45 km kalau start dari SMA Negeri Sentani depan Auri, itu masih putar di atas lagi. Baru masuk kantor gubernur. Masih putar atas. Ini 90 kilo. Mungkin bergeser lagi sedikit, mungkin di Borowai kah? Mungkin yang arah ke Sarmi kok Borowai. Itu jauh Bapak Ibu.
Coba kita bayangkan jalan kaki dari Borowai sampai di Jayapura sini. 3 hari. Bawa makan, bawa minum, bawa tenda, iya toh? Karena tidak mungkin malam-malam kita tinggal jalan terus. Pasti sore menjelang jam 5, belum istirahat, pasang tenda, makan, minum, pagi lanjutkan perjalanan. Hanya cari tempatnya, nanti Tuhan katakan, tunjukkan. 3 hari. Angka 3 sama dengan Yesus mati. Yesus bangkit pada hari keberapa? Tiga hari. Itu menunjukkan angka di mana Yesus melakukan amanat terindah itu. Dan Bapak Ibu Saudara-saudari juga di ayat 3 sampai dengan 6, bagaimana Abraham katakan kepada para bujangnya, tinggallah kamu di sini, aku dan anakku pergi untuk sembahyang. Setelah Tuhan menunjukkan itu gunungnya. Di sini juga kita menemukan satu hal yang penting dan menarik. Moria itu ada di dalam kota Yerusalem sekarang. Moria ada di dalam kota Yerusalem sekarang. Moria. Dan di tempat Yesus disalibkan, itu ada di bukit daerah Moria. Maka Yesus hanya beberapa meter dari Yerusalem, dari benteng atau kota itu disalibkan di bukit Golgota. Itu pegunungannya satu. Dari semua sudut, itu Moria ada di tengah. Baik kita ada di Bukit Zaitun yang Yesus naik terangkat ke surga, di Taman Getsemani, Moria ada di titik tengah. Dari sana semua bisa lihat. Dari Gunung Tabor bisa lihat Gunung Moria. Dia ada di titik tengah. Disitulah Yesus disalibkan. Allah katakan kepada Abraham, kamu pergi ke gunung itu. Di situ yang Yesus disalibkan. Ini beribu-ribu tahun. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudari, ayat 7 sampai dengan ayatnya yang ke-14, dijelaskan di sana, pertanyaan Ishak, Bapak, kita harus bawa kayu bakar ini. Terus mana nipu domba? Abraham bilang, Tuhan yang sediakan. Ingat, Tuhan yang sediakan. Di ayat 8, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya. Allah yang menyediakan. Allah menyampaikan kepada Abraham untuk mengorbankan anak tunggalnya Ishak. Tetapi ayat 8 bersaksi bagaimana Abraham menjawab anaknya. Lalu Abraham selalu menjawab itu, kalau Allah yang menyampaikan, ya Tuhan. Kalau anaknya, ya anakku. Dan apa yang Abraham katakan? Tuhan Allah yang menyediakan, Allah yang menyediakan dombanya. Allah yang menyediakan, itu sebabnya kita sebut Yesus Kristus itu anak domba Allah. Dosa kita diampuni bukan karena darah domba, tetapi darah anak domba Allah, Yesus Kristus. Kita baca di 1 Petrus pasal 1, 18-19. Sebab kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyang. Bukan dengan emas, bukan dengan perak, tetapi dengan darah anak domba Allah. Itu sebabnya Abraham bicara tuh, Tuhan ingat itu.
Allah menyediakan. Bukan kau Ishak. Perkataan Abraham itu menjadi berkat. Menjadi perkataan yang tentunya menjawab apa yang ditakuti oleh Ishak. Allah yang akan menyediakan anak domba. Allah menyediakan anak domba. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di ayat-ayat selanjutnya, di ayat 12 atau di ayat 11 dan 12, sesudah Abraham mempersiapkan segala hal ikat Ishak dan untuk dikorbankan dengan semua prosesnya, apa yang dikatakan oleh malaikat Tuhan kepadanya. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia. Sebab telah kuketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Ibu bapak saudara-saudari, karena perkataan Abraham di ayat 8, Allah yang akan menyediakan, maka jawaban dari malaikat itu, jangan kau apa-apakan anak ini. Karena bukan darah Ishak yang menyelamatkan saudara dan saya. Perkataan Abraham Allah yang menyediakan itu memberi satu bagian yang indah bagi kita, bahwa anak domba Allah itulah Yesus yang menyelamatkan saya dan saudara-saudari. Bukan Ishak. Sebabnya Tuhan Allah katakan jangan kau apa-apakan dia. Lalu apa ibu saudara-saudari, dari kata Abraham di ayat 8, Allah yang menyediakan, maka orang memandang dan melihat gunung Moria dengan selalu mereka katakan di atas gunung ini Tuhan menyediakan. Menyediakan apa? Berkat, menyediakan keselamatan, menyediakan hidup yang kekal. Yesus dalam doa akhir di atas kayu salib, terakhir dibilang begini, sudah selesai. Sudah selesai. Dari apa yang Abraham katakan, dan nyata perkataan itu Allah yang menyediakan, dan ketika suara malaikat dan Abraham menoleh melihat ada domba yang terikat di belukar atau di semak-semak, dan inilah yang menjadi tanda persembahan, korban, syukur, penghapusan, dan sebagainya yang dilakukan oleh orang Israel. Ketika bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian, sesudah 340 tahun, atau 30 tahun, mereka berada dalam pembuangan itu. Apa yang dikatakan Allah ketika mereka mengorbankan anak domba? Percikan. Inilah darahku, darah perjanjian. Jadi setiap rumah yang ada darah itu, pasti malaikat maut melewati. Dan setiap rumah hati saudara dan saya, hati yang sebagai bait Allah di mana roh Allah diam di dalamnya, ketika ada darah Yesus Kristus anak Allah yang hidup, maut pasti melewati kita. Bapak Ibu saudara-saudari, kematian kita ada dua. Kematian secara jasmani, tanah kembali kepada tanah, roh kembali kepada Allah yang mengaruniakan. Tetapi sesudah akhir zaman, penghakiman itu, maka maut itu akan ada.
Siapa yang hidupnya melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, dia akan ada bersama dengan Yesus di rumah Bapa di surga. Siapa yang hidupnya kacau dan tidak mau melayani Tuhan, tidak dengar firman Tuhan, maka dia akan mengalami kematian yang kekal. Itu yang disebut dengan maut. Kematian kekal. Itu sebabnya Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah adalah hidup yang kekal. Kita semuanya ada di dalam pertandingan iman, perlombaan iman. Masih hidup ini. Kita akan mati karena ini tanah. Kejadian 3 ayat 19. Tanah ini akan kembali. Kejadian 2 ayat 7. Dia akan kembali. Tetapi roh yang dikaruniakan Allah kembali kepada Allah dulu. Sesudah itu baru penghakiman. Oh, kau punya tubuh waktu masa hidup di dunia itu kau bikin kacau terus. Masuk di neraka sana. Itulah maut. Kematian yang kekal. Jadi kita akan mengalami kematian. Kalau siapa yang hidup menyelayani Tuhan, hidup seperti yang Abraham sampaikan atau Abraham alami melalui kesaksian firman Tuhan ini. Tubuh tanah kembali kepada tanah, tetapi roh kembali kepada Allah dan roh bersama dengan Allah. Dan hal yang terakhir Ibu Bapak Saudara-saudari kita jumpai di ayat 15 sampai dengan 18. Terutama di ayat 16, karena engkau telah berbuat demikian. Dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Di ayat 17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Memberkati engkau berlimpah-limpah. Jadi sebagaimana awal saya katakan, apa yang kita cari, kita upayakan, kita usahakan, sangat lama, kita rindu untuk miliki. Lalu kita sudah dikasih, terus tiba-tiba ada yang datang minta. Kita kasih ke tidak? Kalau kita orang memberi dengan sukacita, dengan ikhlas, apa yang dikatakan di ayatnya yang ke-17, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, Yesus ke bait Allah, lalu bait Allah sudah berubah, pelatarannya menjadi tempat jual beli. Bagaimana Yesus mulai marah dan membongkar, mengobrak-abrik meja-meja jualan, membuka kandang-kandang binatang, dan binatang atau ternak-ternak itu lari berhamburan. Terjadilah masalah di sana. Lalu datanglah orang-orang yang mau menguji Yesus. Apa yang Yesus katakan? Coba berikan uang itu. Ini gambar siapa? Gambar kaisar. Apa yang Yesus bilang? Berikanlah kepada kaisar apa yang kaisar punya. Berikanlah kepada Allah apa yang Allah punya. Ibu bapak, saudara-saudari, di hari ini kita ada di minggu sengsara Tuhan Yesus yang pertama. Kebanyakan kita memberi kepada kaisar. Kaisar itu berbicara tentang hidup kita. Kita lebih banyak mencari untuk memenuhi kebutuhan kita. Tapi 1 jam untuk bersama Tuhan kita tidak mau. Banyak alasan di situ. Aduh, saya tidak bisa hadir, saya masih kerja. Saya tidak bisa hadir, saya masih lembur. Aduh, saya tidak bisa hadir, saya masih hidup begini dan begitu. Tuhan bilang, tidak sanggupkah kamu berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah. Kita lebih banyak memberi kepada kaisar. Kepada Tuhan, kita tidak sering memberi waktu. Bapak, saudara-saudari, kita baru kemarin ibadah akhir bulan, Mazmur 4 ayat 1 sampai dengan 9, doa pada malam hari.
Itu nyanyian. Itu nyanyian. Mazmur, pujian. Mazmur berduanita. Menurut yang kecapi Mazmur Daud. Jadi Daud memuliakan Tuhan, Daud berdoa itu lewat nyanyian, pujian. Ini kita saja sudah malah tidak mau menyanyi, memuliakan Tuhan. Orang yang selalu memuliakan Tuhan lewat pujian penyembahan, lewat mazmur nyanyian rohani, kidung jemaat, dua sahabat lama, tahlil dan seterusnya. Yang penting lagu itu untuk Tuhan. Saudara, itu doa. Itu yang kita sedang nyanyikan. Ucapan syukur, rasa terima kasih, dan apa pergumulan kita, persoalan kita, masalah kita, tantangan pelayanan yang kita hadapi. Tapi ketika kita memuliakan Tuhan lewat pujian, lewat lagu-lagu pujian yang mengakui Tuhan, maka masalah dan persoalan yang kata pun beban pergumulan kita, pasti Tuhan menolong. Tidak ada sesuatu yang mustahil, toh? Lukas 1 ayat 37, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari persekutuan yang dikasihi Tuhan, dalam minggu sengsara Tuhan Yesus yang pertama pada 2 Maret 2025 ini, ada beberapa pesan firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini. Untuk kita menjalani minggu sengsara Tuhan Yesus yang pertama, memasuki minggu sengsara Tuhan Yesus yang kedua. Dari tema anak adalah suatu persembahan bagi Allah. Kita semua mari persembahkan hidup ini. Kita semua persembahkanlah tubuhmu sebagai ibadah yang sejati. Persembahkanlah tubuhmu, persembahkanlah jiwamu, persembahkanlah semua kehidupan. Itulah ibadah yang sejati. Siapa yang setia dalam ibadah, Tuhan hitung. Siapa yang mencari Tuhan, Tuhan hitung. Siapa yang memuji dan memuliakan nama Tuhan, Tuhan hadir dan ada bersama dengan dia. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara-saudari, pesan firman Tuhan ini bagi kita. Firman yang kita dengar, firman yang kita alami lewat puji-pujian, lewat nyanyian, mari kita taati itu. Kita lakukan itu. Mungkin di saat-saat tertentu kita jauh, saat-saat tertentu kita sibuk, tapi pujian-pujian rohani pasti menguatkan kita. Pasti menolong kita. Pasti ada di antara Bapak Ibu Saudara-saudari yang punya lagu-lagu kesayangan, lagu-lagu rohani yang sangat berkesan dalam hidup itu. Silakan dinyanyikan, itu doamu. Silakan dinyanyikan, itulah berita firman yang sedang engkau kabarkan bagi orang lain. Silakan dinyanyikan, itu akan menjadi kekuatan juga bagi orang lain. Silakan dinyanyikan, itu akan menumbuhkan persekutuan di antara orang percaya. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari, dari bagian firman Tuhan ini. Iman kita tidak bisa bicara saya orang Kristen, saya percaya Yesus, tapi tidak disertai dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Kau bilang saya orang percaya, saya orang Kristen, tapi kalau tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki, tidak ada nilai apapun. Yohanes, minta maaf, Matius 5 ayat 16. Hendaklah terangmu bercahaya di depan semua orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Kita bicara banyak, tapi kalau tidak berbuat sesuatu yang baik, memberi dari apa yang ada pada kita untuk pelayanan, maka itu sia-sia. Dan hal yang terakhir, Bapak Ibu, Saudara-saudari, siapa di dalam keluarga yang tidak mau berkat? Kita mau semua atau? Kita mau. Kita mau semua itu, maka mari saya ajak kita semua buka Injil. Minta maaf, buka kitab Mazmur 115.
Bapak Ibu, ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Mazmur 115 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-15. Kita semua ingin diberkati Tuhan. Mari kita baca bagian ini. Seperti berkat yang Tuhan berikan kepada Abraham, pasti juga berkat itu bagi kita semua. Mari kita baca Mazmur pasal 115 ayat 12 sampai dengan 15. Dari kemuliaan hanya bagi Allah. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan telah mengingat kita, Ia akan memberkati kaum Israel, memberkati kaum Harun, memberkati orang-orang yang takut akan Tuhan, baik yang kecil maupun yang besar. Kiranya Tuhan memberi tambahan kepada kamu dan kepada anak-anakmu. Diberkatilah kamu oleh Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin.